Oke. Kita masuk ke dalam hari ini. Barisan utama, barisan kedua, dan barisan ketiga. Ini menunjukkan kesiapan para pihak keamanan dalam melakukan pengamanan terhadap DPR sendiri. Kenapa? Nah, itu berarti hasil keinginan rakyat. DPR selaku wakil rakyat, maka ini karena lambat mengambil langkah, maka langsung kita eksekusikan di tempat. Hasil persidangan di parlemen jalanan. Satu lagi, bagaimana mengawal setelah ini? Nah, kita akan terus kawal. Ini menurut kami rasa untuk DPRK Aceh Timur ini sudah selesai, dan bahwa sudah mengeluarkan sikap mereka bahwa mereka menolak. Nah, kita tinggal tunggu sikap dari DPR Republik Indonesia. Apakah beliau berani mengeluarkan Perpu atau tidak? Nah, pokoknya kita tetap terus mengawal sampai Perpu ini sampai Presiden mengeluarkan Perpu. Bagi Bang, jika nanti di pusat tidak menolak, apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa? Nah, kita akan tetap melakukan perlawanan sampai tuntas. Oke, sudah kawan-kawan. Lain ada pertanyaannya? Kalau saya sudah. Bersama dengan Bang Jul selaku Korlap, tadi juga kita udah pantau bersama bahwa hampir terjadi chaos, namun dapat dikendalikan kembali oleh Korlap sendiri. Luar biasa hari ini perjuangannya, dan luar biasa kami berdoa juga dari rakyat. Kami berdoa juga semoga aksi-aksi mahasiswa ini terus ini berkat kerja sama kawan-kawan juga, bukan saya sendiri. Jadi kerja kolektif kawan-kawan untuk untuk keberhasilan apa yang kita tuntut pada hari ini. Ya, kita perlu ucapkan selamat pada mahasiswa yang telah mampu memberikan tanda tangan pernyataan sikap dan akan dikirimkan ke pusat. Terima kasih. Fakultas mana, Pak? Fakultas Hukum Unimal. Kita sekarang sudah bersama dengan Bang Muji Fakultas Hukum Unimal. Dari Fakultas Hukum Unimal. Saat ini kita sudah menyaksikan tadi bagaimana memberi pemahaman hukum oleh Bang Muji terhadap DPR sendiri. Harapan kita bahwa hari ini bagaimanapun juga DPR juga harus lebih memahami tentang kondisi yang terkini. Bang Muji, melihat kondisi hari ini, Bang Muji juga cukup luar biasa tadi dalam memberikan pemahaman hukum terhadap DPRK sendiri, Pak. Oke, Pak, baik. Saya tanggapi, Pak. Saya bukan luar biasa, Pak, tapi dengan kemauan belajar dan diskusi dengan kawan-kawan sehingga menemukan satu titik terang berbicara tentang otonomi khusus Aceh. Otonomi khusus Aceh itu bersifat lex spesialis. Sedangkan Omnibus Law itu bersifat lex spesialis. Maka apabila terbentuknya kedua produk hukum tersebut, ya otomatis yang digunakan adalah Omnibus Law karena ada azas dalam perundang-undangan yang mengatakan bahwasanya apabila hukum yang baru hadir, maka hukum yang lama itu akan dikesampingkan dengan sendirinya. Ini yang menjadi risau saya, Pak. Karena saya anak Aceh, pernah merasakan, Pak, 32 tahun perjuangan. Keluarga korban, saya Aceh menderita. Apakah mungkin kita kembali kepada masa-masa zaman dulu lagi, Pak? Ini yang harus tanda petik dari bela kita, Pak. Nah, satu. Nah, yang kita memberi pemahaman pada mereka. Yang pertama, mereka ada fungsi mereka sebagai DPR. Ada kebijakan yang mereka bisa keluarkan. Mereka mengajak bupati, mengajak gubernur untuk bersama-sama menyatakan sikap. Bagaimana sikap mereka untuk status Aceh? Oke, itu Bang. Melihat perkembangan bahwa kami juga memantau dari beberapa saat kemarin, melihat dari situasi sendiri, terbuka nggak, Bang? Secara transparan nggak ini? Tidak, ini tidak transparan. Ini telah melanggar konstitusional negara kita. Sedangkan dalam bernegara kita menjunjung nilai demokrasi, nilai transparansi publik. Akan tetapi ini ada sebuah sinyal yang menyatakan bahwasanya Omnibus Law itu adalah undang-undang cilaka terhadap rakyat. Kenapa? Tidak dilibatkan
partisipasi daripada rakyat dalam penyusunan RUU Omnibus Law. Akan tetapi saya mengutip perkataan Presiden. Presiden boleh mengeluarkan seperti itu statement apabila Presiden sudah mengajak masyarakat untuk dilibatkan partisipasi dalam penyusunan undang RUU. Kedua, Presiden sudah mensosialisasikan bagaimana undang-undang Omnibus Law itu apakah bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi negara, nilai-nilai dasar Pancasila. Ini yang harus dilakukan. Ini tidak dilakukan. Makanya. Oke, Bang. Kita durasinya. Bang, izin Bang. Saya juga dari Anyus TV dan juga saya punya channel Jufri Channel yang membangun diskusi-diskusi interaktif yang beberapa saat ini. Izin saya masukkan ke channel saya juga bisa Bang ini wawancara kita. Siapa? Oke. Gini Pak, atas nama keselamatan umat bangsa Indonesia tidak apa-apa Pak. Oke, berarti kita juga sudah tadi sudah kita wawancara. Nah, harapan kita pada teman-teman yang lain dukung dan lakukan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa tadi. Ini luar biasa di saat memberikan pemahaman hukum dan juga walaupun sedikit agak tegang tadi, namun dapat dikendalikan kembali. Harapan kita kepada semua masyarakat, dukung terus apa yang dilakukan oleh mereka dan tolak Omnibus Law. Satu lagi Pak. Gimana situasi demo tadi? Alhamdulillah situasi secara keseluruhan ya masih terkendali, aman terkendali walaupun tadi sedikit ada ya saling dorong antara massa dari pengunjuk rasa dengan petugas. Itu sebenarnya tidak kita harapkan juga. Tapi apapun ceritanya, yang penting tidak ada yang terluka dari pihak petugas maupun dari pihak pengunjuk rasa, masyarakat yang melakukan unjuk rasa, khususnya adik-adik mahasiswa. Tadi juga ada kita lihat bahwa hampir ini, tapi dapat dikendalikan. Nah, harapan sendiri dari Bapak bahwa dalam pendekatan keamanan sendiri sangat sama humanis Pak. Iya. Itu apa kira-kira Pak? Yang betul. Jadi kita berikan arahan lah kepada anak buah kita sebelum melaksanakan tugas sesuai instruksi pimpinan dalam hal ini Bapak Kapolda dan Bapak Kapolri bahwasanya kita harus melayani mereka dengan baik sebaik-baiknya, dengan sesabar-sabarnya, dengan sehumanis mungkin dan persuasif. Ini kita upayakan betul. Makanya apapun ceritanya mereka menyampaikan aspirasi, mereka adik-adik kita tetap kita jaga. Ya harapan saya kepada seluruh masyarakat, ya seluruh lapisan masyarakat, elemen masyarakat ke depan yang akan melaksanakan aksi unjuk rasa tetap menjaga keamanan ketertiban. Petugas ini bukan musuh. Kami punya tugas tanggung jawab kewajiban untuk mengamankan kegiatan tersebut, mengamankan fasilitas-fasilitas negara. Nah inilah yang kita jaga. Jangan sampai ini terjadi hal-hal yang akhirnya melanggar ke arah pelanggaran hukum maupun pidana. Ini yang kita cegah sebenarnya. Berarti ada dari kelompok-kelompok lain yang melakukan aksi, berarti saran Bapak tetap menjaga silakan menyampaikan pendapat tapi tetap menjaga kondisi yang kondusif. Iya betul, karena penyampaian aspirasi pendapat di muka umum kan diatur di undang-undang juga. Dan kita cuma bisa memfasilitasi keamanannya. Kita sama-sama kita jaga. Rekan-rekan menyampaikan pendapat, apa yang disampaikan nyampe ke tujuan yang diinginkan, kegiatan juga berjalan aman dan kondusif. Jadi semuanya enak, ke petugas enak, yang menerima pesan pun enak, yang menyampaikan pesan pun juga enak. Kira-kira seperti itu yang kita harapkan. Terima kasih banyak Pak. Ya.